Halo Sobat VND semuanya. Nah, di video kali ini kita bakal jalan-jalan nih keluar dari studio kita yang biasa kalian lihat pas di video-video sebelumnya. Kali ini kita bakal jalan-jalan ke salah satu event yang disponsorin sama VND nih. Lokasinya di Sentul, di sirkuit karting Sentul di Bogor, Jawa Barat. Nah, kira-kira event apa nih yang bakal kita samperin kali ini? Eventnya adalah kejuaraan nasional One Prix 2022 Road Race, yang kali ini bakal ngejalanin seri ketiganya. Balik lagi ke sirkuit karting Sentul setelah sebelumnya main di Tasikmalaya. Seperti biasa ya, kalau ke Sentul ini kita lewat tol. Biasanya sih kalau teman-teman jalannya agak-agak siang udah mulai macet tuh. Cuman tim VND emang ngarahin biar jalannya lebih pagi, biar nggak kena macet. Sebelum kita masuk ke sirkuitnya, pasti dong kita jajan dulu. Nah, kali ini kita ke tempat kopi yang ada di depan sirkuitnya nih. Terkenal banget karena Teh Desi ini nih, yang bikin minuman enak banget. Biasanya tempat ini suka kita jadiin tempat nongkrong atau tempat ngumpul-ngumpul sama kru yang bertugas atau sama pembalap-pembalap buat sebelumnya masuk ke sirkuit Sentul ini. Nah, bisa dilihat nih tempat masuknya. Biasanya gue suka parkir mobil di tempat kanan ini nih guys. Biasanya sih bayarnya nggak gitu mahal ya. Buat seharian kira-kira sekitar 20-25 ribu lah buat parkir mobil kalian. Cuman karena ini masih opening dan masih hari pertama, masih siap-siap lah. Biasanya kalau di hari Jumat, biasanya nggak kena biaya parkir. Jadi main masuk aja, tinggal masuk parkir mobil kalian dan turun. Nih bisa dilihat dari jauh-jauh, tenda-tenda masih belum dipasang nih. Karena masih hari Jumat ya, masih di awal, masih siap-siap. Nah, bisa dilihat nih, banner One Prix. Bisa dilihat tuh, logonya VND, salah satu sponsor resmi dari kejuaraan nasional One Prix 2022 ini. Mulai masuk ke pedok, kita bisa lihat istilahnya adalah bengkel dari para racer dan para timnya juga. Ini biasa disebut sebagai bengkel dadakan lah. Buat teman-teman motor untuk setup motornya sendiri, isi bensin, dan semua persiapan yang biasa dilakukan sebelum adanya balapan. Sekalian buat santai-santai si para pembalapnya juga. Cuman bisa dilihat ya, di sini pedoknya beberapa masih ada yang kosong karena masih persiapan. Motor-motor pun masih pada digeber di sirkuitnya. Nah, ini dia nih suasana pedok. Memang masih pada berantakan ya. Jadi teman-teman motor masih pada santai-santai. Racernya juga biasanya masih di briefing di dalam sama tim One Prix-nya. Di sini kita bisa lihat lebih banyak, kebanyakan ini montir sama teman-teman dari tim motornya yang lagi ngobrol-ngobrol buat persiapan nyiapin motornya besok. Bisa dilihat tuh ada tim JMP 29 yang disponsorin sama VND. Nih bisa dilihat nih masih pada kosong, cuman suasana balapan dan suasana kesibukannya udah mulai terlihat lah. Ini salah satu tim lagi nih yang disponsorin sama VND. SM Aditama Brau dari Kalimantan. Jauh-jauh nih kesini nih. Mereka setup tendanya dari pagi, dikasih flooring, bangun tendanya, buat akhirnya nanti motornya biasanya dipajang di depan nih. Kayak di video yang ini nih. Di sebelah kiri bisa dilihat tuh, montir-montir lagi pada ngoprek motornya, siap-siapin motornya. Dan VND sebagai salah satu sponsor dari One Prix 2022 ini dapat kesempatan langsung buat masuk ke pedoknya. Kalau tamu biasa atau pengunjung biasa biasanya harus beli tiket khusus nih buat masuk ke pedoknya.
Jadi di video kali ini kalian bisa ngerasain dulu kira-kira kayak apa sih kalau beli tiket yang pedok itu dan apa aja yang bisa kalian lihat di sini. Nah, informasi aja buat teman-teman, kalau emang kalian pencinta motor, kalian bisa ngeliat tuh teman-teman motor lagi pada persiapan. Sebagai salah satu sponsor, kita bisa nanya-nanya nih, sama bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang nyiapin One Prix. Kira-kira sebelumnya apa aja sih yang disiapin biasanya? Nih, kesibukan dari teman-teman yang akan persiapan. Lagi pada pasang spanduk. Nah, ini salah satu treatment menarik nih yang bisa kita dapetin sebagai salah satu sponsor One Prix 2022. VND dapat kesempatan buat nyobain sirkuitnya secara langsung. Ini gua sama temen gua naik motor yang udah kita clearing biar bisa masuk ke One Prix. Nah, kita coba nih. Mulai dari garis start seperti racer pada umumnya. Nah, kita mulai start, gas. Oh iya, ini udah persetujuan dari teman-teman One Prix ya teman-teman. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke sirkuit ini dan bisa nyobain langsung sirkuitnya kayak apa. Bisa dilihat tuh. Spanduk-spanduk VND dari kejauhan. Nah, ini R1 nih teman-teman, sirkuit Sentul Karting Bogor. Tuh, ini adalah sirkuit yang nanti akan dilewatin sama pembalap-pembalap juara Indonesia. Salah satunya adalah Renaldi Rere yang disponsorin sama VND. Bisa dilihat ada sponsor apa aja selain VND yang sponsorin event kali ini. Bisa dirasain langsung ya, nikung-nikungnya kayak apa, cahayanya kayak apa. Jadi teman-teman juga kebayang kira-kira kalau masuk langsung ke sirkuit kayak apa sih rasanya, dan bisa ngelihat langsung dari point of view para pengendara buat ngelewatin sirkuit ini kira-kira seperti apa yang harus dijalanin sama mereka. Bisa dilihat ya teman-teman, tikungannya tuh bahaya-bahaya banget, apalagi para pembalap ini harus ngelewatin tikungan-tikungan ini dengan kecepatan yang paling cepat yang mereka bisa. Makanya harus profesional banget nih yang ngejalanin, biar nggak keluar dari sirkuit atau misalkan jatuh. Jadi kebayang dong ya, motornya kira-kira secepat apa dan produk-produk yang dipakai harus sekuat apa untuk bisa ikutan di event ini. Nah, beberapa pembalap kita, pembalap Indonesia, udah pakai produk-produk VND. Salah satunya adalah velg VND Six Star, yang memang kita klaim sebagai velg yang kuat dan ringan. Beratnya kira-kira cuman 4 kilo lah satunya. Jadi lebih ringan dibanding bobot velg biasa. Sudah terbukti kuat dan sudah terbukti tahan dengan kecepatan-kecepatan atau manuver-manuver dari teman-teman motor yang akan berlaga di One Prix 2022 ini. Kalau produknya udah bisa ngelewatin sirkuit kayak gini dan dengan pingkolan-pengkolan yang kuat seperti ini, kira-kira pasti velgnya udah terpercaya kan teman-teman? Nah, biasanya pemenang-pemenang VND nih, yang pasti setiap kali event pasti ada yang menang, itu dinaikin di podium seperti di kiri tadi tuh. Ini kita udah memasuki tikungan-tikungan akhir. Biasanya ini buat teman-teman kalau mau overtake nih. Tuh bisa dilihat sebagus apa sirkuitnya dan serumit apa buat teman-teman racer buat bisa melewati sirkuit ini. Nah, ini dia pit-in ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pembalap selesai balapan yang tidak menang, langsung masuk ke pit-in ini nih. Jadi langsung balik ke bengkelnya masing-masing. Oh iya, tayangan One Prix 2022 ini juga ditayangin langsung sama TV nasional, yaitu TV One. Bersama para sponsor lainnya, VND sebagai salah satu brand yang ikut sponsorin dan support acara ini dari tahun ke tahun. Memasuki tikungan-tikungan akhir, tikungan-tikungannya juga makin bahaya ya teman-teman. Semakin tajam dan harus semakin fokus bagi para racer untuk lewatin sirkuit ini. Terutama di tikungan akhir ini nih. Biasanya sebelum tikungan akhir ini, para pembalap berlomba-lomba buat overtake, biar bisa langsung gaspol di start sirkuit itu sendiri.
Nih, biasanya di trek lurus ini langsung pada gas nih, langsung pada kenceng buat ngelewatin garis finishnya. Kita coba nih ngelewatin garis finishnya. Iya, itu dia garis finish. Gimana teman-teman? Kira-kira ada yang berani buat ngelewatin sirkuit ini? Coba dulu jadi racer ya teman-teman, latihan. Dan yang pasti kalau pada punya mimpi untuk jadi racer profesional Indonesia, harus latihan dari kecil. Karena beberapa orang yang ikutan balapan ini udah megang motor dari usia dini. Itu dia teman-teman perjalanan kita di hari pertama persiapan untuk One Prix 2022. Terima kasih yang udah nonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan view, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, yang pastinya tetap akan muter-muter di One Prix 2022.